Not religious, the revolution's born. Tell 'em so. Why? Nama saya Rida Putrataya dari kelas 1A kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Pada umumnya, alat-alat laboratorium terbuat dari kaca ini terbuat dari bahan Pyrex, di mana Pyrex ini adalah bahan yang tahan panas, sehingga saat bereaksi dengan api atau alat pemanas yang lainnya tidak mudah pecah. Di sini saya akan menjelaskan ada corong gelas, tabungan Erlenmeyer, gelas ukur, gelas arloji, gelas beker, labu ukur, pengaduk kaca, cawan Petri, mortar dan alu, dan tabung reaksi. Di sini saya akan menjelaskan nama, fungsi, cara penggunaan, dan cara perawatan. Pada umumnya, cara perawatan ini cukup dibersihkan dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Saya mulai dari corong kaca. Corong kaca ini berfungsi memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Kemudian untuk penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Nah, biasanya di situ terdapat corong, sehingga untuk menyaringnya itu terdapat saringan, lalu dimasukkan ke cairannya ke dalam corong kaca tersebut. Atau sebaliknya, ketika kita akan memasukkan wadah yang lebih kecil, corong yang kecil bisa dimasukkan ke wadah. Kemudian ada tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer biasanya menampung larutan yang akan dititrasi. Dalam mikrobiologi digunakan dalam pengembang biakan mikroba yang tidak dapat dijadikan alat ukur. Cara penggunaannya biasanya buret yang untuk titrasi ditaruh Erlenmeyer di bawah buret. Kemudian saat titrasi menjadi wadahnya, jadi goyang-goyangkan sehingga mendapatkan titrasi. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur fungsinya meredam pipet dalam asam pencuci. Dapat digunakan pula untuk mengukur volume padatan atau cair. Kemudian ada gelas arloji. Gelas arloji itu untuk menimbang bahan kimia bersifat higroskopis. Bisa juga sebagai wadah untuk menggunakan suatu bahan diskasator. Kemudian ada piala atau beker sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat kimia. Fungsi lainnya pun dapat menampung zat yang bersifat korosif atau untuk mencampur dan memanaskan cairan. Biasanya tinggal masukkan cairan atau zat yang akan diuji, kemudian masukkan, dapat diaduk dengan alat pengaduk. Dan yang terakhir, di bagian saya adalah butakar atau ukur, dapat menyiapkan larutan dalam kimia analitik dengan akurat yang sangat tinggi. Cara kerjanya cukup masukkan sampel yang ingin diencerkan dengan aquades, lalu kocok, lalu larutannya bisa dilarutkan ke dalam botol. Nama saya Bro Pandar Kelvin Sindurat dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan contoh alat ukur kaca selanjutnya, yaitu ada pengaduk kaca yang berfungsi untuk mengaduk larutan agar cepat larut. Cara penggunanya sama seperti sendok juga, yaitu buat mengaduk larutan. Yang kedua ada cawan Petri, berfungsi untuk pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi dan sebagai tempat untuk menimbang bahan dan juga sebagai tempat untuk mengirimkan bahan sampel. Misal, untuk kita mengamati pertumbuhan bakteri, maka media agar kita diisi ke dalam cawan Petri dan lalu amati bakteri yang sudah diletakkan. Selanjutnya ada mortar dan alu yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Cara penggunaannya sangat gampang, yaitu masukkan bahan yang ingin dihaluskan, kemudian haluskan, tambahkan air bila perlu. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi untuk sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan bahan kimia dan untuk pengembangan mikroba. Cara penggunaannya yaitu ada panaskan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut di dalam gelas kimia yang sudah terisi air dan kemudian menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus untuk proses pemanasan. Agar selalu memegang tabung reaksi harus menggunakan jepit oleh penjepit tabung. Yang selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur yang pertama ada luxmeter.
luxmeter berfungsi untuk mengukur besar intensitas cahaya di suatu tempat. Cara menggunakannya yaitu geser tombol off ke on. Pilih kisaran range yang akan diukur sekitar 2000 sampai 20.000 lux pada tombol range, lalu arahkan sensor cahaya yang menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangan dan lihat hasil pengukuran pada layar panel tersebut. Kedua, ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang massa suatu zat dan tingkat ketelitian lebih tinggi dari neraca timbangan. Cara penggunaannya yaitu letakkan piringan di atas timbangan, tekan tombol tab agar bobot piringan 0. Buka salah satu kaca pada timbangan, letakkan bahan kimia yang akan diukur bobotnya di atas piring tersebut, dan tekan tombol yang ada pada timbangan dan ungu angka yang tertera hingga 4 digit belakang koma. Itu saja. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrali Falfianisha dari kelompok 5. Contoh alat-alat ukur selanjutnya adalah multimeter, pH meter, stopwatch, pipet ukur, pipet volume, dan mikropipet. Multimeter berfungsi untuk mengukur hambatan dan kuat arus listrik. Multimeter dapat digunakan dengan cara mengatur posisi saklar dan menghubungkan probe dengan terminal tegangan yang akan diukur. Selanjutnya ada pH meter. pH meter berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat. pH meter dapat digunakan dengan cara menekan tombol on pH meter, kemudian memasukkan pH meter tersebut ke dalam zat yang akan diukur tingkat keasamannya. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu dengan hitungan detik. Stopwatch dapat digunakan dengan cara menekan tombol start pada bagian stopwatch, kemudian menekan stop ketika perhitungan waktu sudah selesai dilakukan. Selanjutnya ada pipet ukur, pipet volume, dan mikropipet. Secara umum, ketiga jenis pipet tersebut berfungsi untuk memindahkan suatu cairan dari satu wadah ke wadah yang lain. Yang membedakan hanya tingkat ketelitian dan banyaknya volume yang dapat diambil. Pipet ukur dan pipet volume dapat digunakan dengan bantuan pompa pipet, sedangkan mikropipet dapat digunakan dengan cara mengatur volume dan memasang tip disposable, menekan penyedot sampai pembatas pertama, lalu masukkan tip ke dalam sampel, lalu ambil sampel tersebut dan tahan, lalu tarik tip dan keluarkan sampel tersebut. Dari semua jenis atau semua contoh alat-alat ukur tersebut, cara perawatannya dapat dilakukan dengan cara melakukan kalibrasi secara berkala. Selain itu, jangan tempatkan semua alat-alat ukur tersebut dalam tempat yang berbahaya, misalnya di bawah sinar matahari langsung atau di tempat-tempat yang bergetar. Selanjutnya, saya Abdul Aziz Nimatullah akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh-contoh alat ukur. Yang ke-9, pipet tetes. Berfungsi untuk memindahkan cairan sampel dari wadah dalam jumlah yang sangat sedikit, tetes demi tetes. Cara penggunaannya dengan menekan karet untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan. Cara perawatan, dicuci memakai air lalu sabun sampai bersih, kemudian dikeringkan dengan tisu. Yang ke-10, burat. Fungsi utama dari burat adalah untuk mengukur volume zat cair dengan tepat. Cara penggunaannya, saat mengisi burat, tutup keran dan gunakan corong saring. Isi burat hingga skala 0, baca meniskus dengan benar. Sebelum digunakan, pastikan burat tidak bocor dan keran dapat berfungsi dengan baik. Lalu keluarkan larutan dari burat hingga mencapai titik akhir. Titik akhir ditandai dengan adanya perubahan fisik. Cara perawatan, dibersihkan dengan larutan pencuci dan bilas dengan air suling. Keringkan dan lepaskan keran burat. Kemudian untuk contoh-contoh alat bedah, yang pertama jarum inokulasi, berfungsi untuk memindahkan mikroba dalam jumlah sedikit. Cara penggunaannya, disentuh pada bagian mikroba, kemudian memasukkan pada kaca preparat untuk diamati. Untuk sterilisasi jarum inokulasi dilakukan dengan pembakaran dengan api. Yang kedua, bak bedah, berfungsi sebagai alas untuk kegiatan membedah. Cara perawatannya, dicuci dengan disinfektan, lalu dibilas dengan air bersih. Yang ketiga, gunting bedah, digunakan untuk memotong jaringan, benang, dan balutan luka. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan gunting pada umumnya. Cara perawatannya, disterilisasi, gunting dipanaskan dengan suhu hingga 170 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan selama 2 hingga 2,5 jam. Yang keempat, pisau bedah, digunakan sebagai alat pemotong atau untuk menginsisi jaringan. Cara penggunaannya seperti pada umumnya,
Cara perawatannya sama dengan perawatan pada gunting bedah. Sebelum dan setelah digunakan harus disterilkan terlebih dahulu dengan pembakaran. Saya Nurul Asina dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai alat bedah. Alat bedah selanjutnya adalah pinset. Pinset di sini berguna untuk menjepit suatu benda. Untuk cara penggunaannya, hanya pegang bagian tengah dari gagang pinset. Untuk cara perawatannya bisa direndam dalam air mendidih kurang lebih 30 menit. Alat selanjutnya adalah klem. Klem di sini juga berfungsi untuk menjepit. Caranya sama seperti gunting pada umumnya, yaitu tekan bagian pangkal, lalu masukkan ujungnya kepada objek, lalu tekan kembali untuk menutup atau menjepit. Cara perawatannya bisa direndam dengan air mendidih kurang lebih 30 menit. Selanjutnya adalah korentang. Korentang di sini berfungsi untuk mengambil instrumen-instrumen yang steril, misalnya kasa dan sarung tangan. Untuk cara penggunaannya sama seperti klem. Dan untuk cara perawatannya juga sama, yaitu direndam dalam air mendidih kurang lebih 30 menit. Alat selanjutnya adalah kuret. Kuret di sini berfungsi untuk mengeruk luka kotor atau juga mengeruk ulkus kronis. Cara pemakaiannya atau penggunaannya hanya memegang bagian gagangnya saja, lalu keruk bagian yang akan dikeruk. Untuk cara perawatannya sama, yaitu direndam dalam air mendidih kurang lebih 30 menit. Alat selanjutnya adalah sonde. Sonde ini alat untuk penuntun pisau saat melakukan eksplorasi. Berfungsi juga untuk mengetahui kedalaman luka. Untuk cara penggunaannya hanya memegang bagian gagangnya saja. Dan untuk cara perawatannya masih sama, yaitu dengan cara merendam di air mendidih kurang lebih 30 menit. Untuk alat bedah yang terakhir adalah jarum jahit. Jarum jahit di sini berfungsi untuk menjahit luka-luka yang rusak. Untuk cara penggunaannya yaitu masukkan benang ke dalam lubang kecil yang ada pada jarum jahit, lalu mulailah menjahit. Untuk cara perawatannya masih sama, karena ini adalah bahan-bahan yang terbuat dari aluminium, sehingga untuk sterilisasi bisa direndam dalam air mendidih kurang lebih 30 menit. 5 alat penelitian. Pertama ada mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop sendiri kegunaan utamanya adalah untuk melihat dan mengamati objek dengan ukuran mikroskopis. Kedua ada lup. Lup berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Digunakan untuk membantu membaca dan melihat benda yang berukuran kecil. Ketiga, ada koloni counter berfungsi untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Berguna untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Keempat, ada kuvet. Kuvet berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Kuvet digunakan untuk menaruh sampel untuk percobaan spektroskopi. Terakhir, ada goldmeter. Goldmeter berfungsi untuk mengukur keaslian emas. Digunakan untuk mendeteksi apakah emas pada yang ditimbang benar-benar asli atau bukan.